إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري بجاه النبي والأصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih membahas tentang hadis yang nomor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orangnya yang mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia ngomong baik, aw liyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa orangnya iman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, siapa orangnya iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari Muslim. Baik, tentang pembahasan ngomong baik atau diam sudah. Sekarang falyukrim jarah. Kalau Anda ngaku iman dengan Allah dan hari akhir, maka harus siap memuliakan tetangganya. Bagaimana muliakan tetangga? Bil bisri wa talaqatil wajah, dengan raupan yang berseri-seri, dengan wajah yang riang gembira di saat ketemu tetangga. Jangan ketemu tetangga bersengut. Iya, jangan, nggak boleh itu. Kemudian baik sama tetangga itu disebutkan ulama terkumpul pada 4 hal. Apa itu? Yang pertama, kalau seandainya tetangga berbuat buruk sama kita, kita diperintahkan sabar. Ya, itu termasuk baik sama tetangga. Bukan dia buruk, kita lempar buruk. Dia lempar batu, Anda lempar batu. Tidak, tapi apa? Mereka berbuat buruk, Anda sabar. Sabar. Itu termasuk baik sama tetangga. Kemudian, dan jangan sampai kamu membahayakan kepada tetangga. Dia nggak baik, dia tidak berbuat buruk sama kamu, tapi kamu yang buruk samanya, sama dia, sama tetangga kamu, nggak boleh.
Baik. Kemudian ditambah lagi, jangan tomak kepada tetangga. Misal kelihatan dia nyembelih kambing, wah ini pasti nyampe ke rumah saya ini. Jangan tamak seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau engkau misalkan punya rezeki, jangan sampai tidak sampai kepada tetangga. Apa kata Nabi? Aksil marak. Kalau bisa duduh, kalau bahasa kita diperbanyak, biar nyampe kepada tetangga kamu. Jadi jelas ya, kalau kau punya, usahakan sampai ke tetangga kamu. Tapi kalau mereka punya, jangan tamak. Kalau mereka berbuat buruk, jangan engkau balas dengan buruk. Dan kemudian tahan diri kamu untuk buruk kepada mereka. Itu termasuk baik sama tetangga. Dan itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan termasuk hak tetangga in maridha uttah. Kalau tetangga itu sakit, kau menjenguknya. Wa in mata syayya'tah. Kalau dia mati, Anda mengikuti ngiring jenazahnya. Wa in istaqradaka aqradtah. Kalau dia pengen ngutang sama kamu karena dia butuh, hutangi dia. Wa in irtagaba amran yu'ibuhu satartah. Kalau tetangga kamu berbuat perkara yang kira-kira aib bagi itu tetangga, kalau bisa kau tutup. Jangan dibuka-buka, wah kesempatan saya ini tuh menjatuhkan dia. Tutup. Fa in asabau khairun hana'tah. Kalau dia mendapatkan keistimewaan, mendapatkan apa itu kebaikan, ucapkan selamat kepadanya, jangan dibalik. Kalau dia melakukan perkara buruk, kamu kesempatan ini kau bilang ini kesempatan saya untuk mengungkapnya. Tujuan kamu berarti menjatuhkan. Kalau dia punya kebaikan, tidak pernah kau ucapkan selamat, tidak pernah kau cerita di luar, tidak pernah kau memuji di luar. Itu pasti ada apa-apa di hati kamu sama tetangga. Ono unek-unek sing ra tepak. Ya, akui kebaikan itu jangan pada diri kamu sendiri. Manusia itu punya sifat rububiyah atau uluhiyah. Pengennya dia yang paling top. Paham? Pengennya dia yang paling istimewa. Kalau ada buruk dari orang lain, tetangganya, wah kesempatan untuk menjatuhkan, biar dia semakin naik. Tapi kalau ada baik dari orang lain, dia tidak pernah mengucapkan selamat. Karena kebaikan orang lain dianggap itu ini watak manusia. Dibalik harusnya akui, ya kebaikan itu, istimewa itu, afdal itu, kehebatan itu pada orang lain, jangan pada diri kita. Makanya Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau suka itu mensucikan diri kamu sendiri. Wah ibadah kayak gini kalau nggak kayak anak nggak kuat ini. Wah seperti itu. Lakon-lakon urip kayak ini lek ra kula mboten kuat niki. Kula is sak desa paling sabar dhewe kula. Jangan la tuzakku anfusakum. Ya, jangan kau sucikan diri kamu sendiri. Ada apa?
Lah memang saya paling sabar. Lah memang saya malam gak pernah tidur ibadah kepada Allah. Sadari kau bisa itu semuanya, engkau hanya mendapatkan kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengakui apa yang menjadi fadl Allah kepada Anda. Jangan kau sombongkan. Harusnya seperti itu. Ini watak manusia. Rububiyah. Totalitas ini bukan orang-orang tertentu. Cuman sing wani ngomong terang-terangan tentang watak rububiyah, pengennya diangkat seakan-akan sebagai Tuhan dan seterusnya, yang berani ngomong adalah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Sebenarnya Fir'aun maaf wakilnya kita mungkin ya. Makanya kita ini. Sampai dikatakan apa? Aqbahus siddiq sana'ul mar'i ala nafsi. Jujur itu bagus. Tapi ada jujur yang enggak bagus. Apa itu? Di saat kau punya kelebihan, kau puji kepada diri kamu sendiri. Kau nak wong sing paling fasih maca Quran kaya aku. Memang kamu nomor 1 teman. Kamu jujur, kau tidak nambah-nambahi, kau ngomong apa adanya, bagus, jujur itu. Tapi kalau jujur model memuji diri sendiri, ini jujur yang enggak baik. Termasuk hak tetangga, kalau dia punya keistimewaan, ucapkan selamat. Orang itu yang tawadhu. Terbukti orang tawadhu itu suka memuji orang lain. Memang dia baik. Dia tidak mengatakan yang baik cuma dirinya. Yang dia puji cuma dirinya sendiri. La. Wa in asabah musibah azaitah. Hak tetangga kalau dia kena musibah, kau takziah, melipurnya. Dikatakan takziah itu jangan lebih daripada 3 hari. Setelah 3 hari bukan takziah. Takziah itu melipur, menghibur. Ya, azamallah ajrak. Semoga senantiasa Allah berikan pahala kepada kamu dengan pahala yang besar. Sabar. Ya, semuanya akan melaluinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-'ainun tajma' wa qalbu yahzan wa laysa la yaqul illa ma yarda bihi ar-rahman. Mata boleh menangis, hati boleh susah, akan tetapi lisan tidak akan ngomong kecuali tetap yang diridai oleh Allah Ar-Rahman. Kita hibur, kita ini. Cuman datangnya jangan lebih daripada 3 hari. Kenapa? Hari pertama dia luka, hari kedua semakin membaik, ketiga semakin baik, keempat harapannya udah baik. Ketika udah baik, itu datang, tanya, kapan matinya, ada apa? Lukanya kambuh lagi. Ya, harusnya seperti itu takziah. Baik. Kemudian wala tarfa bina'a, jangan angkat bangunan kamu di atas bangunan tetangga kamu sehingga menghalang-halangi hawa sejuk daripada tetangga kamu. Wala tuti bi gadrik illa an taghrifa lahu minha, jangan engkau sakiti tetangga kamu dengan engkau keluarkan masakan yang berbau sedap, harum, lezat, cuman tetangga kamu hanya mendapatkan baunya saja, nggak dapat makanannya. Bentino kon nyate misalnya, sing mora ambune tok. Ya, sate ini nggak ketara. Paling tonggo meroh sunjuk dibuat itu gelangan. Masya Allah, jangan. Kalau engkau punya suatu masak, bagi, kasih tetangga kamu. Dalam riwayat yang lain, wa in ishtaraita faqihatan fa ahadilah minha. Kalau kau beli buah, makanan, nyamian, maka sisakan, kasih hadiah sama tetangga. Wa illa taf'al. Kalau
Kau nggak bisa, fadkhilha sirran. Mungkin kau sodorkan dalam keadaan sirran, rahasia. Dan minimal wala yakhruj biha waladuk. Jangan sampai anak kamu keluar rumah bawa jajan, makan di hadapan anaknya mereka. Paham ya? Kau suka belanja macam-macam, mulai keripik, mulai coklat, mulai es krim, mulai ini sebagainya. Anak kamu kau kasih makan terus, dia setiap hari jalan main ke rumah tetangga, dia punya anak, bawa es krim, ini cuma melihat anak yang tetangga kamu. Kasihan. Apalagi anak kecil. Anak kecil ini polos. Kalau dia melek, ada orang makan melongo, ya enggak? Ya. Awalnya dia nggak pengen apa-apa, tapi ngelihat tetangganya sama-sama anak kecil yang bawa jajan, bawa ini melek tok, tidak dibagi. Jangan. Kalau mungkin kau anggap ini nggak cukup kalau sama tetangga, ini harus sama anak saya saja. Ya sudah, anak kamu suruh makan di dalam rumah. Nak, jangan keluar rumah ya, makan di sini. Kasihan tetangga kita, kecuali kau mau berbagi kepadanya. Harusnya gitu. Masya Allah. Nah, ini dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'aksir al-maraq." Hei Abu Dzar, kalau kau masak yang lezat, maka perbanyak kuahnya. Wa tu'ahid jirana, kau kasih nih tetangga kamu. Masya Allah. Baik. Sekarang yang dimaksud tetangga itu berapa jauhnya? Maka dikatakan yang dimaksud tetangga arba'ina daran min kulli janib. Sekira 40 rumah dari segala sisi. Depan 40 rumah, belakang 40 rumah, samping 40 rumah, samping 40 rumah. Itu tetangga kamu. Dawa ya. Dawa apa? Dawa ini. Ini menjadi sampai mana ya tetangganya ini? Sana 40 rumah itu tetangga masih ya. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidina Anas mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar." Jibril itu terus-menerus kasih wasiat kepada saya, baik engkau ya Muhammad sama tetangga ya, baik engkau ya Muhammad ya sama tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarisuh. Sampai karena Jibril terus mendorong saya supaya baik sama tetangga, sampai saya nyangka jangan-jangan tetangga juga masuk ahli waris nanti. Sampai seperti itu ajarannya Islam. Harusnya seperti itu. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain lagi, Al-Imam Anas ibnu Malik dikatakan ma'amanabi, dikatakan tidak dianggap iman orang kepada aku, man bata syab'an wajarhu ja'i. Siapa orangnya yang dia tidur bermalam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ya Allah. Angel kira. Tidak dikatakan iman. Siapa orangnya dia bermalam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, ila janbih wa huwa ya'lamu bih. Dia tahu kalau tetangganya lapar, dia ngerti. Akhirnya pura-pura nggak ngerti. Dia lapar, dia kenyang, tapi tetangganya lapar. Hati-hati ini. Dengan seperti itu, Anda dianggap tidak iman nanti imannya. Ya Allah. Ini perhatikan.
seandainya kita nggak bisa baik sama tetangga, nanti ngefek di akhirat. Nanti jangan-jangan menghalang-halangi kamu tuh masuk surga. Nanti jangan-jangan kau gak lancar nanti masuk surga. Kok bisa? Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min jarin yata'allaku bijarihi yaumal qiyamah. Kam, betapa banyak, min jarin tetangga, yata'allaku yang akan bergantung-gantung bijarihi kepada tetangganya yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Kalau bahasa kita nyerimpet. Tahu nyerimpet? Tahu keserimpet sampai? Mobil keserimpet bani gak bisa melaku. Sampai ape metu diserimpet, sandalmu diserimpet, sikilmu karo bojomu. Yang di mas ngaji, kurang ajar, cekal sikilnya. Ojo ngaji terus. Ya ta'allaq bihi yaumal qiyamah. Betapa banyak. Kalau udah bahasa betapa banyak, ini berarti mayoritas kayaknya ini. Artinya sering terjadi ini. Tetangga yang besok tetangganya akan bergantung-gantung di hari kiamat. Yaqul, seraya tetangga itu berkata, ya Rabb, hadza aghlaqa babahu duni. Ya Rabb, hadza ini telah menutup pintunya kepada saya, ya Rabb. Famana'ani ma'rufah, famana'ani ma'rufuh, sungguh kebaikannya tidak diberikan kepada saya, padahal dia bisa, ya Rabb. Hati-hati ya. Kalau Anda punya kelebihan, Anda mendapatkan banyak fadl daripada Allah, hati-hati kalau enggak rata kepada tetangga Anda. Tetangga saya bukan orang Islam. Sekalipun bukan orang Islam, tapi kok dia enggak memerangi kepada Anda, namanya kafir zimmi. Bagaimana dengan kafir zimmi? Nabi berkata, man adza zimmiyan faqad adzani. Yang nyakiti sama orang kafir zimmi sama dengan menyakiti kepada aku Allah, kepada aku Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Yang nyakiti aku Nabi sama dengan nyakiti Allah. Kalau kau punya tetangga, dia adalah kerabat kamu, berarti ada 3 hak. 1, hak tetangga. 2, hak sesama Islam. 3, hakul qarabah, hak kerabat. Kalau kau punya tetangga kamu bukan kerabat kamu, punya 2 hak dia. 1, hak tetangga. 2, hakul Islam. Kalau kau punya tetangga, dia bukan orang Islam, juga bukan kerabat kamu, tetap masih 1 hak. Apa? Dia tetangga kamu. Tadi dikatakan kalau sakit dijenguk. Kalau dia kafir gimana mau jenguk? Ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW menjenguk tetangganya Yahudi yang sedang sakit. Loh, Nabi jenguk karena tetangga kita. Kalau sakit kita jenguk, kan kafir. Oh, kita jenguk tadi ada harapan apa? Kita ajak supaya dia Islam. Nabi ada salah satu orang yang selalu membantu kepada Nabi, orang Yahudi. Sakit parah dijenguk sama Nabi. Maka apa? Nabi kasihan kalau seandainya mati dalam keadaan tidak Islam, berarti akan dibakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Aslim. Aslim. Islam ya kamu. Maka dia sakit parah itu cuma noleh sama abahnya, ayahnya yang Yahudi. Ya, maksudnya gimana? Saya disuruh Islam,
Maka ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, ati manuto Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia ucapkan kalimat Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dari sini, walaupun kafir, asal dia enggak harbi memerangi sama kamu, kalau sakit dia tak jenguk loh ya, paham ya? Bukan kalau dia Natalan Anda menjenguk. Kalau Natalan Anda jenguk cari apa? Ampau apa itu? Oh, ini saya harus baik sama tetangga. Dia berlebaran, saya ucapkan. Nah, nggak boleh. Jangan ucapkan selamat itu hari raya mereka, nggak boleh. Slogan kita, loh kalau saya lebaran dia datang ke rumah saya mengucapkan lebaran sama saya. Selamat ya Idul Fitri untuk kamu. Saya nggak minta kau ucapkan selamat sama saya. Kemudian waktu mereka lebaran, kok kau nggak ucapkan selamat sama saya? Seperti aku ucapkan selamat lebaran kepada kamu, jawab kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silahkan kamu berlebaran. Ya, nggak boleh. Selamat ya hari lebaran tanggal 25 misalnya. Berarti kau mengatakan selamat hari lahirnya Tuhan nanti. Baik, nggak boleh kalau itu. Kalau urusan agama nggak bisa. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah, itu urusan kamu, masalah akidah, masalah apa itu keyakinan. Jangan kau bawa kami. Tapi kalau masalah kemanusiaan, beda sama keyakinan, paham di sini. Kau sakit, saya jenguk. Ini kalau mati kita antar jenazahnya, udah. Kau sakit kemanusiaan karena kau masih hidup. Selama masih hidup kemanusiaannya jalan. Kau sakit saya jenguk. Kau butuh bantuan, saya kalau bisa bantu saya bantu. Kau lapar, saya akan kasih makan sama kamu. Ini manusia. Ya, tapi kalau untuk akidah, untuk kepercayaan, untuk agama nggak bisa dicampur baurkan. Jelas ya di sini ya. Baik. Insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata sampai 3 kali, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak iman dia. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak iman dia. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak iman dia. 3 kali sama Nabi diucapkan. Nabi itu kalau ngomong 3 kali, Pak, ini penting sekali. Nabi itu kalau ceramah enggak banyak. Perkataan Nabi bisa dihitung dengan jari. Sehingga para sahabat itu bisa dipastikan dengan nasihat Nabi hafal semuanya. Kalau kita ngomong sampai munduk-munduk, Nabi kalau khutbah itu singkat. Cuman kalau sekarang kita buat seperti itu khutbah singkat, manusia masyarakat ini kapan dia ngaji kalau nggak waktu khutbah? Diadakan kajian kayak gini nggak ada yang datang. Kapan dia ngaji kalau nggak khutbah? Khutbah aja ditinggal tidur. Ya, memang kadang-kadang khutbah itu tidak sama dengan yang ditradisikan atau sunnah Nabi. Kenapa? Ngambil momen, mumpung mereka datang, kita nasihat. Agak panjang nggak apa-apa. Walaupun mukhalaf li sunnah, nggak sesuai kepada sunnah. Jadi Nabi berkata, wallah la yu'min 3 kali. Qalu laqad khaba wa khasir man huwa ya Rasulullah. Siapa yang celaka itu? Siapa yang rugi itu? Anda katakan 3 kali tidak mukmin, siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak bisa merasakan keamanan dari perbuatan jahatnya. Jangan jahat sama tetangga. Sama nyapu di halaman sampean, enek badang diuncale tonggone. Wah, bener. Nyapu anak watu uncale.
Ya pon suwo. Nata hentek pisan kowe kok. Masyaallah. Ya. Ada bapak tetangganya jadi lampiasan daripada emosinya. Kata Nabi, tidak iman nih kan gini. 3 kali Nabi ngomong. Ketika apa? Tetangga kamu tidak merasakan keamanan daripada perbuatan jahat kamu. Ya Allah, jangan Pak. Jangan. Man adza jarahu faqad adzani. Nabi juga mengatakan yang menyakiti tetangganya sama dengan menyakiti kanjeng Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Yang menyakiti kepada kanjeng Nabi sama dengan menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Satu cerita sebagai penutup. Sudah Isya ini. Satu cerita sebagai penutup. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Malik Ibnu Dinar. Punya tetangga Yahudi. Yahudi ini sengaja benci sama Islam. Seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. 2 golongan ini, Yahudi dan Nasrani, gak bakal pernah bisa ridho kepada kamu sampai kau ikut ajaran mereka. Jadi Yahudi ini pegel karo orang Islam. Tetangganya ulama besar Malik Ibnu Dinar. Dia punya jumbleng. Tahu jumbleng? Tempat tabungan sama itu namanya jumbleng. Iya, tabungan ngenge itu namanya jumbleng. Rembesnya disodorkan ke rumah Malik Ibnu Dinar. Tahu rembes? Maka rumahnya Malik itu seperti baunya kakus. Setiap hari baunya ngenge. Setiap hari dipel, dikesut. Rembes lagi dipel, dikesut. Terus seperti itu. Walam yakul syekh. Dan Malik Ibnu Dinar enggak ngomong sama sekali. Ini pembuktian daripada yang kita kaji tadi. Kalau disakiti jangan membalas. Enggak ngomong sama sekali. Cuma disap, dipeles terusnya. Sampai seperti itu. Wa wasabirah 'alal adha. Malik Ibnu Dinar sabar. Maka si Yahudi yang mengganggu kok enggak reaksi tak ganggu kayak ngono ya. Kudune tak anteni bengok, nesu, menteleng. Ya, ngomong omongan yang kotor, anjing kamu misalkan seperti itu, tak tunggu gak keluar sama sekali. Ya, maka si Yahudi yang ganggu ini yang gak sabar, paham di sini? Yang diganggu sabar, yang mengganggu yang gak sabar. Akhirnya gak kuat keempat, datang si Yahudi ke rumahnya Malik Ibn Dinar. Ya Malik, ada itu gua anta sabir. Kamu saya ganggu terus, kok bisa ya kamu sabar? Justru saya yang ganggu sama kamu yang gak sabar. Ini ibaratnya ada orang mukul sama kamu bisa nahan sakitnya, yang mukul sampai capek sendiri. Kesel aku gara-gara nunjuk sampean. Ibaratnya seperti itu. Faqala lahu, maka berkata itu Malik kepadanya, qala Rasulullah, bagaimana saya enggak sabar? Saya ngamalkan hadis Nabi. Nabi berkata, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril terus kasih wasiat kepada saya, Nabi Muhammad, untuk baik kepada tetangga. Sampai Nabi menyangka, jangan-jangan tetangga termasuk ahli waris. Masya Allah, akhirnya justru dihadapi dengan sabar. Si Yahudi tadi menyesal atas perbuatan buruknya. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi orang Islam yang baik. Coba kalau saya yang diganggu. Nah, kalau kita diganggu ya apa kira-kira? Santet ya. Malam bisawab. Kita ini enggak sabaran ya. Alhamdulillah Rabbil. Semoga kita diberikan kesabaran untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.